Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kembali lagi kita merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Setelah kita menjalani aktivitas kehidupan kita dari pagi, siang, sampai pada malam hari ini, kita sungguh mengamini bahwa Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita. Kini penyertaannya Tuhan nyatakan melalui persekutuan yang indah, sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan ini dengan hati yang penuh sukacita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena pada malam hari ini, Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, menolong kami agar kami dapat memahaminya dengan baik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan pada hari ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikan di sana firman ini. Katakanlah, dengarkan firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tata Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasannya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau mempermalukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab, jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud, dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi, jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing engkau senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu
dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melawati kota ini, maka mereka akan berkata, seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain, dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah bersama-sama membaca kitab Yeremia pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu rahasia untuk sukses. Rahasia untuk sukses. Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap pemimpin, apakah itu pemimpin negara, apakah itu pemimpin perusahaan, pemimpin agama, atau pemimpin di dalam keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, tentu menginginkan supaya melalui kepemimpinannya, kehidupan yang dipimpinnya itu dapat sukses dan senantiasa menikmati akan kehidupan yang sejahtera dan jaya. Tidak ada pemimpin yang menginginkan kegagalan atau keruntuhan di dalam kepemimpinannya. Pembacaan kita pada saat ini di dalam kitab Yeremia ini memberikan rahasia bagaimana proses kepemimpinan kita akan berjalan dengan baik, lancar dan sukses, bahkan mengalami kejayaan. Kita perhatikan ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima pembacaan kita. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Jadi firman Tuhan di dalam kitab Yeremia ini diperuntukkan kepada raja yang memerintah dan duduk di atas tahta Daud. Dan melalui firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada raja yang memerintah dan duduk di atas tahta Daud, bahwa kalau menginginkan untuk supaya kepemimpinannya sebagai raja dapat berjalan dengan lancar dan baik, bahkan juga akan menghasilkan kerajaan yang terus jaya, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam bacaan kita, yaitu lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, artinya menolong orang yang tertindas. Berlaku baik terhadap anak yatim dan janda, berlaku baik bagi semua orang. Arti dari ketetapan ini adalah bagaimana melalui kehidupan seorang pemimpin, ia tidak hanya mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya, tetapi ia harus memegang teguh dan taat pada apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan melalui firman-Nya. Di dalam firman Tuhan, kalau kita selalu setia membacanya, kita akan menemukan bahwa Tuhan selalu menghendaki keadilan untuk dinyatakan kepada setiap orang dimanapun kita berada, dan juga mengusung kebenaran yang Tuhan telah perintahkan, tetapkan
di dalam kehidupan sebagai umat Allah melalui firman-Nya, serta berlaku baik kepada anak yatim dan janda, bahkan kepada semua orang. Itu kan selalu kita temukan di dalam setiap perjalanan perenungan dan pembacaan daripada kebenaran firman Tuhan. Selalu intinya adalah selalu menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Dan di dalam ayat 5 dikatakan jika seorang pemimpin tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka apa yang terjadi? Keruntuhan akan dialaminya. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu begitu baik. Segala rahasia untuk mengalami kehidupan yang baik dituntunkannya pada kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Sebenarnya sangat sederhana untuk mengalami kesuksesan di dalam hidup ini. Tetapi hal ini menjadi sulit karena kegelapan di dalam dunia ini juga berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan berbagai godaan dan kondisi-kondisi yang ada. Hadirlah kegelapan dunia itu, kuasa-kuasa kegelapan untuk mempengaruhi kita supaya kita tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dan membuat kita tidak taat kepada firman Tuhan itu. Karena itu, mari terus memperkuat iman agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, mensyukuri akan kasih-Mu dan tuntunan-Mu melalui Roh-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh melihat bahwa di dalam berada pada malam hari ini setelah berbagai aktivitas kami jalani, selayaknya lah kami masuk di dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan yang Tuhan karuniakan dan ciptakan bagi kami melalui persekutuan sehati di dalam doa di tengah-tengah jemaat Warakas. Dan
kami boleh bersama-sama di dalamnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti hari-hari yang sudah kami lewati, di mana di dalamnya kami selalu semangat dan bersuka cita untuk bersekutu sebagai saudara-saudara seiman. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih bahwa melalui persekutuan ini kami boleh bersama-sama sebagai umat Tuhan, secara khusus di tengah-tengah jemaat Warakas, bersehati menaikkan doa-doa kepadamu ya Tuhan. Bahkan juga melalui tayangan ini, kami boleh bersama-sama menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih bahwa melalui persekutuan ini kami kembali mengalami tuntunan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih melalui firman Tuhan, kami boleh diberikan satu tuntunan lagi tentang bagaimana mengalami kesuksesan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah sebuah tuntunan yang sejati. Dan berkatilah supaya firman yang Tuhan sampaikan ini sungguh-sungguh kami aminkan di dalam hidup kami lewat pikiran, tutur kata, dan perbuatan dengan penuh ketaatan. Sehingga kami boleh melihat akan kebesaran Tuhan yang nyata di dalam hidup kami seperti apa yang Tuhan janjikan. Memang tidak mudah di dalam kami mau melakukan firman Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan dan terus memohon pertolongan, maka Roh Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami untuk setia membaca firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua pendampingan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup ini. Lewat tayangan-tayangan rohani yang boleh kami alami, bahkan juga kami boleh terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada ini. Berkatilah senantiasa agar kami selalu semangat di dalam mengalami pertumbuhan iman di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan terus berdoa bergumul untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk semua yang berproses di dalam proses pemulihan baik di rumah sakit maupun pemulihan di rumah. Tuhan, Engkaulah sungguh Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Sehingga semua yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini boleh terus mengarahkan pandangnya kepadamu, setia berdoa, setia berseru, memohon pertolongan Tuhan senantiasa. Bahkan juga ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami terus berseru Tuhan, beberapa daerah, terutama juga daerah Jakarta ini kembali mengalami kenaikan paparan COVID. Ada begitu banyak orang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun juga di Wisma Atlet ya Tuhan. Kami datang berseru kepadamu, tolong Tuhan, kasihani saudara-saudara kami ini. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, karuniakan iman yang kuat dalam menjalani proses-proses pemulihan, sehingga seturut dengan waktu Tuhan boleh mengalami kepulihan yang daripada-Mu dan boleh kembali berjumpa dengan keluarga di rumah ya Tuhan. Begitu juga di berbagai daerah di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini maupun di dunia ini. Kami terus berdoa Tuhan, kasihani kami. Proses vaksin kembali dilakukan oleh pemerintah. Tuhan tolong dan juga karuniakan senantiasa penyerahan diri yang total hanya kepadamu di dalam menjalani proses-proses vaksin ini sehingga semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Berkati pemerintah dan tim medis yang kepadanya Tuhan memakai sebagai alat Tuhan di dalam menyatakan kasih dan juga perhatian kepada masyarakat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain dalam rangka mencari pekerjaan, menanti teman hidup, hadirnya anugerah anak dengan berbagai pergumulan-pergumulan rumah tangga. Kami berseru kepadamu, oh Tuhan tolonglah. Engkau mengetahui yang terbaik di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Karena itu kami serahkan semuanya kepadamu pergumulan dan harapan ini. Ya Tuhan, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami serahkan juga pimpinan dan penyertaan Tuhan buat kami untuk beristirahat, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan kuatkan senantiasa tim multimedia dan sound
di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati persekutuan yang indah pada malam hari ini di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati kita dan menguatkan iman kita untuk selalu yakin dan percaya kepadanya. Mari senantiasa bersemangat untuk mengikuti edisi Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.